Setelah Ye Chen meninggalkan hutan pegunungan, dia muncul di depan sebuah kota, yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Ada aura yang kuat melonjak di kota itu, yang juga menunjukkan bahwa ada banyak orang kuat di kota itu. Kota Kowloon. Ye Chen berdiri di bawah kota, menatap kata-kata besar di kota itu, dan melafalkan sebuah kalimat dalam hatinya. Berdiri di gerbang kota, Ye Chen melihat bahwa orang-orang yang datang dan pergi tidak lemah, yang jelas merupakan perwujudan terbaik dari suku yang kuat. Jika Anda ingin menjadi klan suku yang kuat, tentu saja tidak cukup hanya memiliki satu yang kuat. Hanya dengan meningkatkan kekuatan seluruh klan, kita dapat membuat klan itu kuat dan makmur sepanjang waktu. Memasuki kota Kowloon, Ye Chen berjalan di sepanjang jalan. Segala sesuatu di kota itu sangat tua dan penuh dengan kesan usia. Suasana kuno membuat Ye Chen ragu bahwa kota ini belum pernah dihuni sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kota ini memiliki cita rasa kuno yang begitu kuat? Secara umum, selama ini merupakan tempat tinggal manusia, banyak hal akan terus berubah dan berinovasi, tetapi semua yang ada di sini sudah sangat tua, seolah-olah tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Ye Chen pergi ke sebuah restoran dan memesan makanan dan minuman. Dia minum sendiri. Jiwa tua, tidakkah menurutmu rasa kuno dari dunia Taiyin itu aneh? Menurutku, di sini terlalu tidak nyata. Setelah minum beberapa teguk, Ye Chen mengungkapkan keraguannya di dalam hatinya. Jiwa tua itu terdiam sejenak dan berkata, ini benar-benar aneh. Dunia manusia dimulai dari akhir zaman kuno. Bagaimana mungkin tidak ada suasana seperti itu? Untuk masalah ini, Ye Chen tidak dapat memikirkannya. Pada akhirnya, dia tidak memikirkannya lagi. Jika Anda tidak memahami beberapa masalah, Anda tidak perlu memikirkannya. Itu akan terungkap suatu hari nanti. Ye Chen tinggal di kota Kowloon. Keesokan harinya, dia mendengar tentang serangan di pegunungan dan hutan. Seluruh kota terkejut. Kota Kowloon adalah pusat suku Jiulong. Meskipun tidak ada satu pun dari 9 klan yang berada di kota, setiap klan memiliki kekuatannya sendiri di kota. Begitu sesuatu terjadi, itu akan tersedia di kota sesegera mungkin. Dikatakan bahwa kemarin, 9 klan bertemu dengan serangan diam-diam klan iblis dalam kompetisi seni bela diri 100 tahun sekali. Para jenius itu hampir musnah. Klan iblis itu benar-benar pemberani dan telah pergi ke suku Jiulong kita untuk membuat liar. Diperkirakan kali ini 9 klan tidak akan dianggap seperti itu. Petik 2. Klan iblis tirai darah telah lebih dari sekali menantang batas toleransi suku Jiulong kita. Jika kamu tidak memberi mereka warna secara diam-diam, mereka akan berpikir bahwa suku Jiulong kita adalah buah kesemek yang lembut. Kudengar jika bukan karena bantuan orang tak dikenal, diperkirakan orang-orang berbakat dari 9 klan itu akan mati di hutan pegunungan itu. Kalimat ini adalah kehendak surga. Perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan surga. Suku Jiulong kita pasti akan bisa berkembang selamanya. Di restoran, para peminum semuanya membicarakan kejadian kemarin. Ye Chen juga mendengarkan di restoran, mulutnya sedikit terangkat dan tersenyum. Di mana 7 boneka kecil, Fei Tianhu dan Yao Xi. Ye Chen tidak memikirkan orang lain, dan mengkhawatirkan mereka. Ketika Ye Chen selesai minum dan hendak pergi, dia bertemu dengan seorang pria parubaya yang besar. Melihat Ye Chen, dia tercengang. Akhirnya, dia bergegas maju sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya, adik kecil, kita bertemu lagi. Apakah kamu akan menangkapku lagi? Ye Chen berkata dengan wajah serius. Pria parubaya yang kekar itu sibuk dengan senyum dan berkata, ini semua salah paham. Jangan dimasukkan ke hati. Dengan cara ini, aku akan mentraktir adikku minum beberapa gelas, yang akan dianggap sebagai ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Ye Chen berkata dengan enteng, aku baru saja selesai minum, sekarang tidak bisa minum. Pria parubaya kekar itu masih tidak sedikit marah, dan berkata sambil tersenyum, sampai sekarang, aku tidak tahu nama adikku. Aku adalah anggota keluarga Hao dari 9 klan. Ye Chen masih berkata dengan enteng, Ye Chen, kakak Ye, beri aku wajah dan minumlah beberapa gelas. Hao Feiying mengundang lagi. Ye Chen melihat ketulusan Hao Feiying, dan dia tidak terus merasa malu. Dia mengangguk dan setuju. Hao Feiying sangat gembira dan meminta makanan dan anggur terbaik. Dia memasuki kotak bersama Ye Chen. Kakak Ye sangat muda dan berkuasa.
Hao Feiying mengagumi mereka. Aku tidak tahu mereka dari suku mana. Hao Feiying bertanya sambil tersenyum. Ye Chen berkata dengan enteng, aku bukan suku besar, aku hanya orang desa pegunungan. Hao Feiying hanya tertawa mendengar kata-kata itu. Jika Ye Chen orang desa, lalu mereka itu apa? Bagaimana bisa seorang wanita desa dari orang pegunungan berpakaian seperti ini? Hao Feiying juga tahu bahwa Ye Chen tidak ingin memberitahunya, jadi dia tidak bertanya lagi. Dia hanya bersulang, dan Ye Chen juga meneguk minumannya. Apa suku terbesar di kerajaan Taiyin? Ye Chen bertanya setelah minum beberapa gelas. Hao Feiying mendengar kata-kata ini, dia tertegun sejenak, mulai meragukan apakah kata-kata Ye Chen sebelumnya benar atau salah. Jika Ye Chen berasal dari suatu suku, bagaimana mungkin dia tidak tahu suku-suku terbesar di kerajaan Taiyin? Jika Ye Chen berasal dari pegunungan, bagaimana mungkin dia begitu luar biasa? Sama sekali tidak seperti penduduk desa pegunungan. Meskipun hati Hao Feiying penuh dengan pertanyaan, dia tetap menjawab pertanyaan Ye Chen. Ada 9 klan suku terbesar di wilayah Taiyin, yang dikenal sebagai 9 klan besar. 9 suku besar ini terletak di 9 bagian wilayah Taiyin, dan mereka adalah penguasa sebagian besar kerajaan Taiyin. Apa saja 9 suku itu? Suku Sheng Sui, suku Barbar, suku Juling, suku Pembuat Pedang, suku Jiulei, suku Daoyi, suku Yunhai, suku Sumi, dan suku Tulong. Hao Feiying memberitahu Ye Chen dengan tepat. Ketika Ye Chen mendengar tentang 9 suku itu, beberapa di antaranya menarik perhatiannya. Dia bertanya, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang 3 suku itu, yaitu, suku Sheng Sui, suku Barbar, dan suku Sumi? Melihat minat Ye Chen yang tinggi, Hao Feiying berkata, suku Sheng Sui adalah suku yang sangat istimewa, yang paling kuat di antara semua suku. Mereka memiliki bakat naluriah yang dapat melepaskan medan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Namun, konon mereka memiliki darah dewa, jadi mereka disebut suku Sheng Sui. Ketika Ye Chen mendengar ucapan itu, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dia kembali tenang dengan kecepatan tercepat. Dia bertanya dengan tenang, bagaimana dengan suku Barbar? Orang-orang dari suku ini tinggi dan kuat. Di hadapan mereka, saya sedikit seperti penyihir. Mereka menyebut diri mereka orang barbar, dan terkadang kami menyebut mereka orang barbar. Kata Hao Feiying. Hati Ye Chen terkejut, tempat kelahiran asli orang barbar adalah suku Barbar. Bagaimana dengan suku Sumi? Apakah itu sekelompok kepala botak? Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hao Feiying tertegun sejenak, mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, suku ini lebih misterius. Mereka tinggal di sebuah gunung bernama Gunung Sumi. Awalnya mereka tidak botak, tetapi menjadi botak dalam semalam. Kemudian mereka membaca beberapa kitab suci aneh sepanjang hari, mengatakan bahwa mereka ingin menyelamatkan semua makhluk hidup. Saya pikir mereka gila. Apakah agama Buddha ada di zaman kuno? Mengapa Gunung Sumi, bukan kuil Xiaoleyin? Ye Chen semakin bingung. Dia merasa bahwa banyak hal di sini sesuai dengan dunia manusia. Harus dikatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran dunia manusia. Protos awalnya disebut suku Sheng Sui. Ye Chen memikirkan pemulihan darah Senzi. Metode ini sangat mengerikan. Tidak heran suku Sheng Sui dapat menjadi yang paling kuat di antara 9 suku. Bagaimana dengan hubungan antara 9 suku? Ye Chen bertanya. 9 suku itu berjauhan, jadi tidak ada gesekan, namun, jika klan iblis ingin menyerang suku besar, maka mereka akan diserang oleh 9 suku, kata Hao Feiying. Ye Chen mengangguk dan bersatu pada saat kritis, agar tidak memberi kesempatan klan iblis untuk hancur satu persatu. Klan iblis mana yang paling kuat? Tanya Ye Chen. Jika dikatakan yang paling kuat, itu adalah keluarga 4 binatang dewa. Setelah itu, ada banyak keluarga iblis yang serupa. Keluarga 4 binatang dewa hampir menjadi keluarga iblis penguasa. Kata Hao Feiying. Keluarga 4 dewa dan binatang. Untuk pertama kalinya, Ye Chen mendengar ras seperti itu dan bertanya, ada apa dengan keempat binatang dewa ini? 4 binatang mitos adalah nama umum. Mereka adalah Qinglong, Baihu, Zhuque dan Xuanwu. Keempat klan iblis ini diberkahi dengan bakat luar biasa dan disebut 4 binatang dewa. Mereka kuat dan tangguh, dan tidak ada klan iblis yang bisa menjadi lawan mereka.
kata Hao Feiying. Apakah ini 4 dewa? Ye Chen terkejut bahwa 4 dari 10 klan iblis di zaman kuno disebut 4 binatang dewa. Apakah ada keluarga labu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Hao Feiying memikirkannya dengan saksama, lalu berkata, ada labu. Ras ini sangat kecil. Konon, labu ini dibudidayakan oleh labu 7 warna, dan sudah diwariskan turun-temurun. Konon, labu warna-warni sangat sulit muncul. Akan menjadi hal yang sangat baik jika memiliki labu warna-warni dalam setiap kehidupan. Jika dikatakan bahwa ada 7 bakat berbeda di alam semesta. Hati Ye Chen terkejut, labu warna-warni sangat sulit muncul. Namun, pada zaman dahulu, 7 warna muncul pada satu waktu. Semuanya lahir di masa sulit dan tidak dapat dilahirkan. Tidak heran pada saat itu, kakek dari 7 boneka kecil ingin menyegelnya. Dengan cara ini, labu warna-warni adalah harapan orang-orang labu di masa depan, yang dapat membuat labu bangkit sepenuhnya. Ye Chen bertanya, bagaimana dengan harimau bersayap? Tidak ada seorang pun di sini. Elang terbang Hao berpikir dengan hati-hati, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada harimau bersayap, tetapi ada banyak burung ganas bersayap. Ada juga kuda terbang, tetapi tidak ada harimau terbang. Ye Chen mengangguk. Tampaknya dia adalah pilihan yang tepat untuk duduk dan minum. Setidaknya, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Kemudian, Ye Chen meminta Hao Feiying untuk menunjukkan peta wilayah Taiyin, yang menunjukkan beberapa tempat penting. Melihat peta tersebut, Ye Chen menemukan bahwa suku-suku tersebut tersebar di 9 wilayah di seluruh Taiyin, yaitu Tenggara, Barat Laut, Tenggara, Barat Daya, dan Tengah. Ini adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Lokasi Ye Chen sendiri berada di tepi Taiyin, bukan milik salah satu dari 9 suku tersebut. Ada lebih banyak suku iblis di sini, dan suku Teran setara dengan bertahan hidup di celah klan iblis. Meskipun demikian, suku iblis tetap tidak berani menghadapi suku Teran dengan mudah, lagi pula, suku iblis di sini tidak cukup kuat. Di peta tersebut, selain 4 binatang mistis, ada juga keluarga besar seperti Jin Peng, Jiwei Baihu, dan Jin Wu. Peta ini lebih terperinci. Hao Feiying memberitahu Ye Chen beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tentu saja, mereka telah mendengar tentang hal-hal ini, seperti suku mana yang memiliki kebiasaan apa, orang-orang kuat terkenal mana yang ada di sana, Del. Ye Chen juga mencatat hati, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, tahu lebih banyak, tidak akan ada kesalahan. Setelah minum anggur dengan Hao Feiying, Ye Chen pergi. Itu misteri. Orang macam apa dia? Apakah kamu benar-benar keluar dari pegunungan? Hao Feiying melihat kepergian Ye Chen, menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Setelah meninggalkan kota Jiulong, Ye Chen melihat peta dan berkata, kita lebih dekat dengan suku-suku barbar. Mari kita pergi ke suku-suku barbar untuk melihat seperti apa orang-orang barbar di zaman kuno. Suku-suku barbar berada di barat daya Taiyin. Tanda di sini adalah sebuah gunung besar. Menurut kata-kata Hao Feiying, ada 100.000 gunung di sini, yang lebih luas dari yang ini. 100.000 gunung adalah semua wilayah suku-suku barbar, di mana orang-orang suku barbar hidup berkelompok atau terpisah. Karena suku-suku barbar tinggal di 100.000 gunung, bahkan beberapa suku iblis yang kuat tidak berani memprovokasi mereka. Begitu mereka memasuki 100.000 gunung, itu sama saja dengan memasuki kuburan kematian. Di masa lalu, orang-orang Jiwei Baihu, yang dekat dengan suku-suku barbar, ingin memasuki 100.000 gunung untuk berurusan dengan suku-suku barbar. Akibatnya, orang-orang Jiwei Baihu yang masuk ke laut tampaknya tidak memiliki jejak. Tidak peduli berapa banyak yang Anda masuki, hasilnya sama saja, menghilang tanpa jejak, di 100.000 gunung, ada banyak bahaya yang tidak diketahui. Bahaya yang tidak diketahui ini adalah perlindungan alami suku-suku barbar. Tentu saja, orang-orang suku barbar akrab dengan 100.000 gunung. Mereka tidak dapat masuk dan keluar dari gunung. Mereka hanya tidak kembali ke beberapa tempat, yang disebut daerah terlarang. Ye Chen mengikuti peta, dan setelah sekitar 9 hari perjalanan, dia akhirnya melihat gunung yang tak terbatas. Ini benar-benar 100.000 gunung. Benar-benar mengerikan. Ye Chen memandangi gunung itu dari jauh, dan benar-benar terkejut. Kapan dia melihat jajaran gunung yang begitu luas dan tak terbatas, satu demi satu, saling bersilangan, dari langit,
tampak seperti labirin, jika orang masuk dan ingin keluar, itu tidak mungkin. Gunung-gunung ini adalah santo pelindung, penjaga suku-suku barbar selama beberapa generasi. Ini sangat mirip dengan gaya barbar. Ini benar-benar sebuah ras. Ye Chen menyaksikan pemandangan yang spektakuler itu dan tenggelam. Dia merasa bahwa orang-orang barbar di dunia benar-benar mirip dengan ini, tetapi tidak ada 100.000 gunung yang bisa diandalkan. Ye Chen berjalan ke 100.000 gunung, yang semuanya adalah hutan perawan, dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan bahkan tidak ada jalan untuk dilalui. Ye Chen tidak berjalan keluar dari tempat itu, vegetasi di sekitarnya secara otomatis menghindar untuk memberi Ye Chen jalan keluar. Setelah berjalan cukup lama, Ye Chen melihat seekor binatang buas purba yang sangat besar, dan matanya pun berbinar. Setelah beberapa saat, di bawah raungan binatang buas purba itu, dia akhirnya menyerah. Ye Chen berbaring dengan nyaman di punggung binatang buas purba itu. Binatang buas purba itu membawa Ye Chen ke suku-suku barbar yang tidak ingin ditujunya atau bahkan ditakutinya. Dengan binatang buas purba ini sebagai tunggangannya, dia dapat berjalan beberapa kali lebih cepat daripada Ye Chen sendiri. Selain itu, Ye Chen tidak harus pergi ke suku barbar itu sendiri. Binatang buas purba itu akan membawanya ke suku barbar itu. Entah sudah berapa banyak gunung yang didakinya. Setelah seharian, Ye Chen telah sepenuhnya memasuki 100.000 gunung. Jika orang biasa masuk dan ingin keluar, tidak mungkin. Jika ingin keluar, dia harus terbang. Binatang buas purba itu meraung dan berhenti. Ye Chen bangkit dari punggung binatang buas itu dan melihat ke depan. Ada banyak bangunan di depannya. Bangunan-bangunan ini terbuat dari batu. Bangunan-bangunan itu sangat kuno dan sederhana. Bangunan-bangunan batu ini relatif padat, membentuk sebuah desa. Jika Anda terlalu sibuk, Anda dapat melompat dari binatang buas itu. Ye Chen berjalan menuju desa. Ketika dia hendak mendekati desa itu, beberapa sosok muncul. Masing-masing dari mereka tinggi dan kuat, seperti raksasa kecil, bersaing dengan sosok Mentian. Orang-orang dari suku barbar yang tinggi itu menunduk menatap Ye Chen, dan mereka jarang melihat orang-orang seperti Ye Chen, yang penasaran dan waspada. "Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di sini?" tanya seorang barbar yang sedikit lebih tua. Ye Chen berkata, "Saya datang untuk bersaing dengan Anda. Anda begitu tinggi dan kuat, dan dikatakan bahwa kekuatannya mengerikan. Saya tidak yakin, jadi saya akan mencoba apakah Anda benar-benar sekuat itu." Mendengar ini, Ye Chen, para barbar itu tertawa, yang merupakan senyuman kebanggaan dan kepercayaan diri. "Kekuatan lebih besar dari kita. Kau mampu memberiku pukulan, bahkan jika kau menang." Orang-orang suku barbar tersenyum percaya diri. "Membosankan sekali. Mari kita bertaruh sedikit." "Bagaimana?" Ye Chen tersenyum. "Bagaimana kau ingin bertaruh? Jika aku menang, kau akan membawaku ke desamu untuk bertemu dengan orang-orang paling kuat di desamu. Jika aku kalah, kau akan melakukan apapun yang kau bisa," kata Ye Chen. Beberapa orang barbar saling memandang sambil tersenyum, dan mereka yakin dengan kekuatan mereka sendiri. "Kalau begitu kau kalah." Suku barbar tertawa. "Aku tahu itu. Kau memberiku pukulan. Aku tidak akan kembali. Jika aku mundur 3 langkah, aku akan kalah," kata Ye Chen sambil menepuk dadanya. Ye Chen dan Mentian sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Karakter Mentian sudah lama terkikis. Karakter Mentian memang unik bagi orang barbar. Karakter yang berani dan lugas seperti itu membutuhkan komunikasi dengan orang yang berani dan jujur, kalau tidak, karakter itu akan diakui oleh orang-orang suku barbar sebagai hukum. Orang-orang suku barbar sangat ingin mencoba bertemu Ye Chen. Yang lebih tua berkata, "Biarkan aku ikut, Nak, kamu terlalu berani untuk menyebut kami kekuatan. Jika kamu menggandeng tanganku hari ini, aku akan membawamu ke desa untuk mencari kepala desa." Petik 2. Katanya, orang-orang suku barbar itu mengepalkan tinju, seluruh otot tubuh mulai menyimpan kekuatan, pukulan terakhir keluar. Ini adalah serangan kekuatan murni, dan sama sekali tidak menggunakan kekuatan mental, tetapi tinju seperti itu memang merupakan teror kekuatan. Ledakan. Pukulan ini dengan kuat mengenai dada Ye Chen, dan Ye Chen bahkan tidak menggoyangkan tubuhnya, dan berdiri di tempat dengan mantap. Semua suku barbar tercengang, dan Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kekuatannya bagus, tetapi tidak cukup kuat."
Menurut perjanjian, aku memenangkanmu untuk membawaku menemui kepala desa. Suku barbar itu kembali kepada Tuhan. Mereka memandang Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin pria sekecil itu memiliki kekuatan yang begitu besar? Orang-orang yang lebih tua juga senang. Mereka kalah atau membela diri. Mereka berkata, baiklah, aku akan membawamu ke kepala desa. Kamu akan tinggal di sini. Ye Chen tersenyum dan pergi bersama orang-orang. Desa ini tidak terlalu besar. Hanya 100 keluarga. Setelah Ye Chen memasuki desa, menarik banyak mata yang penasaran. Dia tampak seperti kurcaci di desa ini, yang tampak sangat lucu. Seluruh desa, baik pria maupun wanita, sebagian besar lebih tinggi dari Ye Chen, beberapa bahkan tumbuh hingga Zhang, seperti raksasa kecil. Anak-anak desa terlihat seperti berusia 56 tahun, dan wajah mereka masih sangat muda, tetapi mereka tidak dapat banyak memeriksa Ye Chen. Ye Chen melihat pemandangan ini, itu benar-benar menangis dan tertawa. Ini adalah tempat keajaiban pencipta. Mengapa ras manusia yang sama, bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Windy, dari mana orang ini datang? Tanya orang-orang suku barbar di jalan. Aku tidak tahu. Win menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan senyum pahit. Sepanjang jalan, Ye Chen dikunjungi seperti monyet. Setelah berjalan jauh, dia tiba di sebuah rumah batu dan berkata, ini adalah kediaman kepala desa. Aku masuk dan berkata, kamu tunggu. Win masuk, dan Ye Chen menunggu di luar. Setelah memasuki desa, dia merasa bahwa orang-orang di desa itu masih dalam kekuatan yang baik. Saat ini, dia melihat bahwa yang paling kuat adalah 7 tingkat gangguan. Kepala desa berkata biarkan kamu masuk. Angin keluar dan berkata. Ye Chen mengangguk dan berjalan ke dalam ruangan. Setelah memasuki ruangan, ada banyak peralatan batu di rumah, seluruh ruangan berwarna abu-abu, dan ada seorang lelaki tua yang duduk di ruangan itu. Lelaki tua itu berambut putih dan berwajah tua. Namun, dia sangat tinggi dan bahkan tua, dia masih seperti gunung kecil. Kepala desa, saya takut mengganggu, kata Ye Chen sambil bertinju. Kepala desa memiliki sepasang mata yang tampak sedikit berawan. Dia menatap Ye Chen, dan merasa bahwa Ye Chen memiliki darah yang kuat, dan kekuatannya benar-benar di atasnya. Suaranya serak, apakah kamu punya sesuatu? Saya ingin tahu lokasi utama suku-suku barbar, dan saya ingin tahu apakah kepala desa dapat memberitahu mereka, kata Ye Chen. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Tanya lelaki tua itu. Mungkin aku bisa bertemu teman, kata Ye Chen. Kepala desa menatap Ye Chen dengan ragu, lalu berkata, lokasi utama suku barbar berada di bagian terdalam gunung ini. Mengenai lokasi spesifiknya, aku tidak begitu jelas. 100.000 gunung itu tidak terbatas. Kita masih di tepian, dan kita belum pernah ke pusat suku barbar. Ye Chen menatap mata kepala desa. Dia tampaknya tidak berbohong lagi, jadi dia mengepalkan tinjunya dan berkata, permisi, selamat tinggal. Setelah itu, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar rumah. Angin kencang masih menunggu di luar. Melihat Ye Chen keluar, dia menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu dan berkata, aku ingin tahu seberapa kuat dirimu. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu, cobalah. Man Feng awalnya tertegun, lalu sangat bersemangat. Dia langsung menyerangnya dengan tinjunya. Tinju Ye Chen berayun santai dan bertabrakan dengan tinju Man Feng, dan tubuh Man Feng terlempar dalam sekejap. Apakah kamu tahu sekarang? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Man Feng tidak terluka, dia hanya merasakan mati rasa di lengannya, dan ekspresinya terkejut. Dia bisa meledakkannya dengan pukulan biasa. Selain itu, dia bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah kekuatan fisik Ye Chen, dan dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan spiritual. Aku tidak menyangka teran lain selain kita orang barbar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Man Feng sangat mengagumi Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kekuatan dapat dilatih, bahkan jika itu tidak cukup kuat, tetapi kultivasi lusa juga dapat menumbuhkan kekuatan hingga ke titik teror. Man Feng mendengarkan dengan saksama, seolah-olah mendengarkan seorang tetua. Setelah dia sadar kembali, Ye Chen telah pergi jauh. Setelah Ye Chen meninggalkan desa, dia langsung bergegas ke langit. Untuk menemukan jejak suku barbar di 100.000 gunung, dia harus terbang.
Ye Chen sangat kecil di pegunungan dunia liar, dan ada ratusan ribu pahlawan di pegunungan. Pegunungan itu seperti ombak besar, bergulung terus-menerus. Ye Chen telah terbang di pegunungan yang luas selama sehari, terus-menerus mencari tempat-tempat dengan napas dan fluktuasi. Dia telah menemukan banyak tempat dengan napas, tetapi mereka hanya desa-desa kecil, bukan suku-suku besar. Pada hari berikutnya, Ye Chen telah pergi jauh ke dalam 100.000 gunung. Dia melihat sebuah cekungan besar di antara 100.000 gunung. Di cekungan ini, ada sebuah kota yang dibangun dari batu abu-abu, merangkak di tanah. Apakah ini pusat suku-suku barbar? Ye Chen menatap kota abu-abu dan bernapas sedikit. Ye Chen jatuh ke tanah dan memasuki cekungan, sosoknya begitu mencolok di antara suku-suku barbar sehingga hampir semua orang yang melihat Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kurcaci itu dengan saksama. Jika mereka tidak tahu bahwa Ye Chen adalah ras manusia, mereka pasti sudah memulainya. Setelah Ye Chen memasuki kota, dia menarik perhatian banyak orang. Berjalan di sepanjang jalan, Ye Chen seperti berjalan di hutan. Beberapa orang barbar yang kuat di sini bahkan tingginya lebih dari 2 kaki, yang benar-benar seperti pohon. Meskipun orang-orang ini penasaran dengan Ye Chen, tidak ada yang menindas atau menggoda Ye Chen. Meskipun orang-orang barbar mengatakan bahwa mereka buas, mereka berwatak terus terang dan tidak bermain dengan tipu daya apapun. Dibandingkan dengan teran lainnya, mereka jauh lebih sederhana. Ye Chen tersenyum pahit dalam hatinya. Berjalan di jalan, dia sering tidak dapat melihat jalan di depan, dan terkadang dia harus menabrak orang lain. Dia sangat malu. Aku berkata, adik kecil, kamu berdiri di bahuku, jadi kamu dapat melihat sedikit lebih jauh, atau kamu akan menginjak kepalamu ketika kamu bertemu dengan orang besar. Orang-orang barbar di sisi Ye Chen berkata dengan sangat hangat. Ye Chen tersenyum canggung. Tanpa menolak sama sekali, dia melompat ke bahu orang-orang barbar dan berdiri di bahu orang-orang barbar. Ye Chen benar-benar melihat seperti apa jalan itu. Seperti kata pepatah, berdiri di pundak raksasa, orang dapat melihat lebih jauh. Itu benar. Terima kasih banyak. Ye Chen berterima kasih. Kami orang barbar sedikit lebih tinggi dari yang lain, dan hampir tidak ada orang lain di sini. Apa yang kamu lakukan di sini, adik kecil? Tanya pria itu. Ye Chen berkata, aku datang untuk mencari saudaraku. Dia juga orang barbar. Aku tidak tahu apakah dia ada di sini sekarang. Siapa nama saudaramu? Orang-orang itu bertanya dengan heran. Namanya Mentian, kata Ye Chen. Orang-orang barbar itu tertegun sejenak dan berkata, Mantian. Hari seperti apa? Ye Chen mencondongkan tubuh dan menatap orang-orang barbar itu dan berkata, apakah kamu kenal seorang pria bernama Mentian? Ya, tetapi aku tidak tahu apakah itu pria yang kamu cari. Kata orang barbar itu. Ye Chen berkata, dia seharusnya datang ke sini segera, membawa gada. Benar sekali, aku akan membawamu menemuinya. Setelah mendengar ini, orang-orang barbar itu tertawa. Ye Chen tidak menyangka semuanya akan berjalan mulus. Dia berdiri di bahu orang-orang barbar itu, jadi dia lebih tinggi dari orang-orang barbar lainnya. Orang-orang barbar itu berjalan di jalan-jalan untuk waktu yang lama. Setelah membeli beberapa barang, mereka meninggalkan kota bersama Ye Chen dan memasuki pegunungan. Bukankah Mantian ada di kota? Ye Chen melihat gunung itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang barbar itu berkata, kota ini hanya untuk berdagang. Kami orang-orang barbar semuanya ada di pegunungan. Ye Chen mengangguk, dan orang-orang barbar itu berlari sepanjang jalan, dan segera tiba di sebuah lembah. Lembah itu sangat besar, dan ada banyak rumah batu di dalamnya. Banyak orang barbar yang sibuk tinggal. Manlei, siapa pria kecil ini? Setelah melihat Ye Chen, beberapa orang barbar juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Mencari Mentian, Manlei berkata sambil tersenyum. Ye Chen memeluk pria barbar itu sambil tersenyum, menyapa, dan pria barbar itu juga mengepalkan tinjunya dengan bebas. Ye Chen mengikuti badai petir ke sebuah rumah batu. Sebelum masuk, Manlei berkata dengan suara keras, Mentian, saudaramu ada di sini. Sambil berkata demikian, Manlei memasuki rumah batu itu. Tidak ada seorang pun di rumah batu itu. Manlei sedikit penasaran. Kemudian dia keluar dari rumah batu itu dan bertanya kepada orang barbar lainnya. Kemudian dia tertawa dan berkata,
Sudah kubilang, aku sudah pergi dari sini selama 2 atau 3 hari. Putramu telah diseret oleh pemimpin klan untuk membangunkan warisan darah. Warisan darah, itu adalah pertama kalinya Ye Chen mendengarnya. Manlei berkata sambil tersenyum, hanya sedikit orang di dunia luar yang tahu tentang warisan Mansui, karena kami jarang meninggalkan 100.000 gunung. Apa yang diketahui dunia luar tentang kami hanya sebatas kulit. Ye Chen mengangguk, berpikir dalam hatinya bahwa Protoss memiliki pemulihan darah dewa, sangat kuat. Apakah warisan darah barbar bisa sama mengerikannya dengan darah dewa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Ye Chen. Manlei berkata, kurang dari 10 hari setengah bulan, lebih dari sebulan, tergantung pada bakat dan kemampuan masing-masing individu. Semakin baik bakatnya, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkan warisan darah, dan semakin baik kualitas efeknya. Ye Chen mengangguk dengan jelas, dan Manlei berkata, untuk sementara, kamu akan tinggal di rumah Mentian. Setelah dia membangkitkan warisan darah manusia, kamu akan dapat melihatnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, Saudara Manlei. Sama-sama, aku akan sibuk dulu, kamu bisa makan sendiri. Manlei berani dan sombong, dia tertawa dan pergi sendiri. Ye Chen melihat dunia yang sederhana ini. Orang-orang barbar menjalani kehidupan primitif. Mereka pada dasarnya hidup dengan berburu. Setiap hari, Ye Chen melihat tim pemburu khusus membawa kembali binatang buas arcaian yang besar. Orang-orang barbar di lembah ini akan memakan 2 binatang buas arcaian yang besar sekaligus. Jumlah makanan untuk setiap orang sama dengan yang dimakan Ye Chen selama 2 hari, dan Ye Chen tercengang. Bisakah dimakan? Benar-benar tumbuh. Ye Chen tidak bisa tidak memiliki ide seperti itu. Jiwa tua itu tersenyum dan berkata, mereka terlalu besar, jadi konsumsinya besar, makan lebih banyak secara alami. Ye Chen menunggu selama 11 hari di lembah. Saat senja hari ini, semua orang sibuk dengan makan malam. 2 binatang buas arkaan besar dibagi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan dagingnya dipanggang di rak khusus. Pada saat ini, suara gemuruh bergema di lembah. Untuk sementara waktu, seluruh lembah berguncang seolah-olah akan runtuh. Semua orang barbar hanya melihat berita dan kemudian melanjutkan urusan mereka sendiri, tampaknya mereka sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Ye Chen bertanya, apakah Mentian akan meninggalkan bea cukai? Manlei berkata sambil tersenyum, itu tergantung pada situasinya. Anak ini baik, dia akan keluar dari bea cukai dalam 13 hari. Waktu tersingkat dalam sejarah orang barbar adalah 10 hari. Anak ini hanya butuh 13 hari. Bakatnya benar-benar luar biasa. Ye Chen tersenyum. Mentian senang menjadi saudara karena prestasinya. Kemudian, suara keras datang, seorang pria dengan rambut panjang di sekujur tubuhnya, seperti monyet besar, bergegas keluar, kekuatan yang kuat naik, dan napasnya terus-menerus kuat. Semua orang barbar di lembah juga melihat monster berbulu itu dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Tampaknya monster berbulu itu di luar dugaan mereka. Rambutnya panjang sekali, hahaya, aku yakin aku melakukannya. Seorang lelaki tua dengan tongkat melihat monster berbulu itu dan tertawa. Aku akan menjadi anak yang baik. Anak ini hebat sekali. Manlei mendecakkan lidahnya dan berkata. Ye Chen bertanya dengan ragu, bagaimana tidak? Kualitas warisan darah adalah panjang rambut. Kualitas rambut rata-rata hanya 1 atau 2 inci, dan yang lebih bagus 7 atau 8 inci. Panjangnya sekitar 1 kaki untuk tingkat jenius. Namun, panjang rambutnya lebih dari 2 kaki, yang sangat langka. Manlei bersemangat, dan berkata dengan alis terangkat. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mengerti bahwa ada juga sedikit keringat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa dia dapat mengukur bakat seseorang berdasarkan panjang rambutnya. Kami orang barbar adalah orang barbar, jadi kami tidak dapat menyimpulkan dari akal sehat bahwa nenek moyang kami seperti ini, jadi warisan darah orang biadab adalah atavisme. Manlei tampaknya melihat pikiran batin Ye Chen dan menjelaskan sambil tersenyum. Ye Chen mengangguk dengan jelas dan berkata, kapan saya bisa mengembalikan penampilan aslinya? Setelah warisan darah berakhir, secara alami akan kembali ke bentuk aslinya. Manlei berkata dengan wajah santai. Berapa lama warisan darah ini bisa bertahan? Ye Chen bertanya. Yang ini panjang dan pendek. Yang pendek hanya sekitar 1 jam.
Jika panjang, bisa bertahan setengah hari, kata Manley. Ye Chen hampir terhuyung. Terlalu kejam untuk bertahan setengah hari dalam keadaan seperti itu, bukan? Ini lebih mengerikan daripada pemulihan darah. Bukankah itu menjadi bumerang bagi tubuh? Ye Chen bertanya dengan cemas. Tidak akan ada serangan balik. Itu bukan kekuatan eksternal, itu kekuatan kita sendiri. Bagaimana bisa menjadi bumerang? Manlei berkata sambil tersenyum. Ye Chen merasa sedikit tercekik, yang sungguh tidak normal. Ye Chen menatap monster berbulu itu dan membiarkannya dalam keadaan seperti itu selama 3 jam. Bahkan jika itu adalah lawan yang sangat cocok, dia pasti akan mati. Setelah monster berambut panjang itu kembali normal, Ye Chen melihat manusia asli Tian. Mentian sangat terkejut melihat Ye Chen muncul. Dia berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Datang untuk menemuimu. Ye Chen juga tertawa, sekarang sudah ganas, dan warisan darah telah terbangun. Di masa depan, kekuatan ini tidak bisa naik ke surga. Mentian berkata sambil tersenyum, tidak peduli seberapa tinggi dewa, aku tidak bisa mengalahkanmu. Itu benar, Ye Chen juga tidak rendah hati. Ketika mereka mengobrol dengan gembira, Manlei datang dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa bicara denganku nanti. Leluhur tua ingin bertemu Mentian. Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Mentian mengangguk dan mengikuti Manlei ke kamar leluhur tua, yang sedang duduk bersila di tanah. Meskipun Mentian sudah lama tidak datang ke sini, lelaki tua itu sangat baik padanya, jadi dia sangat menghormatinya. Lao Zuzong, apakah kamu menginginkanku? Mentian sopan. Ya Tuhan, Anda telah membangkitkan warisan darah. Warisan darah Anda sangat langka di antara orang-orang barbar. Suku-suku barbar sangat besar dan ada banyak suku yang mandiri. Suku kami adalah salah satunya. Selama bertahun-tahun, suku-suku lainnya memiliki bakat yang bagus, tetapi suku kami sangat sedikit, jauh tertinggal dari suku-suku lain. Sekarang penampilan Anda telah menghancurkan situasi ini. Saya sangat senang bahwa Anda dapat melihat harapan sebelum Anda mati. Itu tidak sia-sia. Leluhur saya masih memiliki umur panjang. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal yang tidak menyenangkan seperti itu? Mentian berkata dengan cepat. Leluhur tua itu tertawa, wajahnya penuh kerutan yang berkumpul, berkata, saya tahu situasi saya sendiri, saya meminta Anda untuk datang ke sini, ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada Anda. Para leluhur, silakan, dengarkan dengan hormat. Berlututlah, kata leluhur dengan sungguh-sungguh. Mentian berlutut dengan jujur, dan leluhur tua itu melanjutkan, ada perkakas leluhur yang diwariskan dari suku kita. Perkakas leluhur ini ditemukan oleh leluhur kita di 100.000 gunung. Perkakas ini telah mengalami pembaptisan guntur, menyerap pemurnian matahari dan bulan selama lebih dari 100.000 tahun, dan hampir berubah menjadi Roh Kudus. Akhirnya, perkakas ini diperoleh oleh para leluhur dan menjadi perkakas leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kata Lao Zuzong, kruk di tangannya terguncang, lapisan luarnya terguncang menjadi bubuk, memperlihatkan tongkat batu. Tongkat batu ini alami, tidak ada jejak penggilingan, halus tak tertandingi. Pada tongkat batu, ada jejak seperti guntur, dan rune dengan merek alami. Ada temperamen yang tak terlukiskan dalam kesederhanaannya. Tongkat batu ini mengandung kehidupan dan memiliki roh. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk mewarisi yang dapat mengendalikannya. Sekarang terserah padamu. Leluhur tua itu menatap Mentian dan melemparkan tongkat batu itu. Mentian memegang tongkat batu itu dengan satu tangan, dan tongkat batu itu tiba-tiba bergetar. Mentian bersenandung, dan napasnya keluar, yang secara langsung membuat masa lalu menjadi menakutkan. Untuk sesaat, dia tidak menggerakkan matanya. Aku yakin aku tidak salah orang. Leluhur tua itu tersenyum gembira. Mentian tertegun sejenak, lalu dia mengangkat tongkat batu itu dengan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, leluhur, aku tidak dapat mengambil alat leluhur ini. Aku harus meninggalkan 100.000 gunung dan tidak dapat menjaga suku. Jadi, tolong ambil kembali alat leluhur ini. Leluhur tua itu bersenandung, peralatan leluhur sudah ada di tanganmu. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Bahkan jika diambil kembali, leluhur tidak akan mengenaliku. Dia hanya akan mengenali satu tuan. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus membawanya. Petik 2.
Tetapi para leluhur, jangan katakan apapun. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi, dan kamu dapat mengambil Zuki. Leluhur tua itu menyela perkataan Mentian dengan nada yang sangat kuat. Wajah Mentian tampak tak berdaya dan cemas, tetapi ekspresi leluhur tua itu berhati besi. Dia menelan apa yang ingin dia katakan, dan akhirnya meninggalkan rumah setelah memberikan hadiah besar. Leluhur tua itu menghela napas pelan, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Setelah meninggalkan kamar leluhur tua itu, Mentian datang ke kamarnya sendiri. Dia tampak muram, dan Ye Chen bertanya-tanya, "Ada apa denganmu?" "Nenek moyang saya mewariskan peralatan leluhur kepada saya." Mentian meletakkan tongkat batu di atas meja dan berkata. Ye Chen melihat tongkat batu alam yang menggelinding itu. Dia terkejut. Dia melihat bahwa tongkat batu itu sangat berbeda. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ini hal yang baik. Mengapa kamu tidak senang? Kamu tahu, cepat atau lambat aku akan pergi dari sini. Aku membawa peralatan leluhurku. Apa yang harus kulakukan di sini?" kata Mentian dengan tergesa-gesa. Ye Chen berkata, "Apakah kau sudah memberitahu leluhur tua itu?" "Sudah kubilang, tetapi leluhur harus mengizinkanku mengambilnya. Bahkan jika aku pergi dari sini, aku akan pergi dengan peralatan leluhurku." Mentian tidak berdaya. Ye Chen berkata, "Karena leluhur tua telah membuat keputusan seperti itu, maka pasti ada alasannya. Kau bisa mengambilnya terlebih dahulu dan kemudian melihat situasinya." Mentian menghela napas, duduk dan berkata, "Karena orang-orang barbar telah dimusnahkan, kupikir akulah satu-satunya orang barbar yang tersisa di dunia. Aku tidak menyangka bahwa setelah aku tiba di sini, aku tahu ada begitu banyak orang. Aku merasakan suasana rumah di sini, yang sudah lama tidak kurasakan. Aku benar-benar tidak ingin pergi dari sini. Ada orang-orangku dan orang-orang yang peduli padaku. Namun, aku harus pergi dari sini. Ketika aku berpikir untuk pergi, aku merasa kasihan pada leluhurku dan orang-orang di sini." Ye Chen menatap Tianmen yang tersesat, menepuk bahu Tianmen dan menghiburnya, "Kamu bukan milik dunia ini. Kamu berasal dari dunia lain. Kita semua hanya orang yang lewat di sini." Tianmen terdiam cukup lama. Ye Chen benar-benar takut Tianmen memutuskan untuk tinggal di sini. Bagaimanapun, ini bukan dunianya. Dia harus kembali. Terlebih lagi, Ye Chen semakin merasa bahwa tempat ini tidak nyata, seperti mimpi. Perasaan ini membuatnya merasa bahwa dia hanya bisa berjalan di sini sekali dan tidak akan pernah tinggal di sini seumur hidup. Bahkan jika tongkat batu itu diserahkan kepadaku di masa depan, aku akan menyerahkannya kepadaku. Petik 2. Ye Chen menghela napas lega dalam hatinya dan merasa lega bahwa Tianmen bisa berpikir seperti ini. Ye Chen dengan senang hati menepuk bahu Tianmen dan berkata sambil tersenyum, "Kapan kamu akan pergi dari sini? Ada banyak tempat di dunia yang harus kita kunjungi dan lewati." Tianmen berpikir sejenak dan berkata, setelah beberapa saat. Ye Chen mengangguk dan tidak berbicara. Mereka bekerja dan tinggal bersama di suku barbar ini. Kadang-kadang, Ye Chen bersaing dengan orang-orang barbar di sini untuk kekuatan tubuh mereka. Orang-orang barbar di sini semua terkejut dengan kekuatan tinju kecil Ye Chen. Mereka mengatakan bahwa kekuatan fisik mereka adalah yang kedua di antara Teran, dan tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Namun, mereka sekarang dibandingkan dengan Ye Chen. Mereka hanya terkejut, dan tidak ada kecemburuan atau keengganan. Waktu sedang terburu-buru. Sebulan telah berlalu. Mentian memutuskan untuk pergi dari sini. Bahkan jika Ye Chen tidak mengatakannya, dia tahu bahwa dia akan selalu pergi. Jika waktu dihemat, dia mungkin tidak dapat pergi. Leluhur itu tidak berani mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orangnya sendiri. Dia merasa lebih baik ketika dia pergi seperti ini. Mereka melewati pegunungan yang luas dan pergi ke banyak suku barbar. Beberapa dari mereka benar-benar mengerikan. Meskipun mereka tidak dapat melihat satu sama lain, Ye Chen dapat merasakannya. Setelah meninggalkan 100.000 gunung, Ye Chen membuka peta dan melihatnya. Dia berkata, di dekat suku barbar adalah wilayah suku rubah putih berekor 9. Bagaimana kalau kita pergi melihat seperti apa tanah leluhur sebenarnya dari 10 klan iblis di zaman kuno? Mentian juga berani tertarik. Dia adalah lawan lama. Mereka langsung pergi ke tanah leluhur Jiwei Baihu.
Saat ini, di bagian lain dunia bulan, ada tanaman labu. Ada 7 labu dengan warna berbeda tergantung di tanaman labu. Di bawah tanaman labu, seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana sedang duduk. Lelaki tua itu sedang menenun sepasang sandal jerami, embusan angin, 7 labu berayun mengikuti angin. Lelaki tua itu menghentikan pekerjaannya, melihat 7 labu yang mengambang, dan mendesah, labu warna-warni, keluarga labu saya akhirnya muncul 7 labu, tetapi sangat disayangkan hanya ada beberapa masalah. 49 hari telah berlalu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Pada saat ini, tubuh besar yang ditutupi sisik binatang buas purba muncul di sini dan bertanya. Sepertinya akan memakan waktu 7 hingga 49 hari lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Meskipun mereka lahir dengan sukses, mereka tidak cukup sempurna. Orang tua itu membelai janggut putihnya dan berkata, di mana mereka lahir? Apakah ada suku labu warna-warni lainnya? Binatang buas purba itu menjadi lebih kecil dan panjangnya menjadi 2 meter, tergeletak di tanah dan bertanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia ini begitu besar sehingga tidak ada yang mengherankan. Sejak munculnya suku labu warna-warni, akan ada labu warna-warni dalam setiap kehidupan, tetapi kemunculan 7 labu bersama-sama tidak pernah terjadi. Di dunia ini, kita, klan labu warna-warni, pasti akan menjadi pemenang terbesar di dunia Taiyin. Binatang buas Taigu berkata dengan percaya diri. Orang tua itu membelai janggut putihnya, dan tidak ada suasana hati yang gembira di wajahnya kecuali beberapa ekspresi yang memuaskan. Dia menghela nafas dan berkata, dalam kehidupan ini, kita bukan hanya orang labu warna-warni yang memiliki bakat abadi, tetapi juga ras lain. Ini adalah dunia yang hebat, tetapi segalanya akan berbalik ketika mereka ekstrim. Apa yang akan terjadi setelah dunia ini tidak diketahui. Petik 2. Kita tidak bisa lebih ganas dari 7 ras lainnya. Ada baiknya memiliki Gemini. Melihat labu warna-warni, orang tua itu tidak berbicara. Dia tampak tenang dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di kerajaan Taiyin, ada tempat di mana auranya sangat kaya, yang beberapa kali lebih banyak daripada di tempat lain. Tempat ini disebut suku roh pengumpul. Meskipun suku ini termasuk ras manusia, ia memiliki kekuatan khusus yang tidak dimiliki ras manusia. Ini tidak sebanding dengan darah dewa yang diberikan dewa dan darah dewa yang diberikan barbar. Teran dari suku ini juga memiliki nama di Teran, yang disebut klan roh di Teran. Setiap klan di sini dapat dengan cepat mengumpulkan aura di sekitar mereka. Ketika mereka bertarung, mereka dapat menjaga aura tetap mengalir. Jika mereka ingin berperang lama, mereka dapat saling membunuh hidup-hidup. Suku ini termasuk salah satu dari 9 suku di kerajaan Taiyin. Ia berada di peringkat teratas dari 9 suku. Tidak ada yang berani membuat masalah di suku Juling. Artinya, dia akan mati. Pada saat ini, ada beberapa tetua berkumpul di istana kuno besar suku Juling. Orang-orang ini memiliki status yang cukup tinggi di suku Juling, dan mereka adalah tingkat pengambilan keputusan suku Juling. Menurutku, kita harus memberikan Yunfan resusitasi darah lagi. Meskipun dia telah menghidupkan kembali darahnya sendiri, itu tidak cukup menyeluruh, dan masih banyak kekurangan. Jika ini terus berlanjut, itu akan menghambat latihannya. Seorang lelaki tua berambut hitam berkata dengan tegas. Meskipun Yunfan memiliki darah keluarga roh kita, dia bukan dari suku pengumpul roh. Latar belakang hidupnya tidak diketahui. Dia tidak bisa diizinkan memasuki tanah leluhur klan roh tanpa penyelidikan. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan tegas. Selama darah keluarga roh kita mengalir, itu adalah orang-orang kita. Mengenai kelahirannya, tidak perlu diselidiki. Tidak banyak tokoh luar biasa seperti Yunfan di klan roh. Sekarang ada banyak bakat di suku-suku besar. Haruskah kita tertinggal dari yang lain? Lelaki tua berambut hitam di sini, seorang lelaki tua berkata dengan kata-kata yang benar. Meskipun dia memiliki darah yang sama, asal-usulnya tidak jelas. Apakah dia telah disuap untuk waktu yang lama? Pada saat itu akan menjadi bencana spiritual kita. Orang tua berambut putih itu berdiri dan membalas. Orang tua berambut hitam dan orang tua berambut putih duduk di kedua sisi istana, masing-masing membentuk kubu sendiri, memperebutkan urusan Yunfan. Adegan seperti itu telah muncul lebih dari sekali, telah muncul berkali-kali,
telah berdebat tanpa henti, tidak memiliki kesimpulan. Aku telah memutuskan untuk tidak bertengkar denganmu. Orang tua itu, yang duduk di puncak istana, berbicara dengan bermartabat dan berkata, jangan sebutkan masalah menghidupkan kembali pembuluh darah. Demi keselamatan orang-orang spiritual, kita tidak dapat mengambil risiko. Petik 2. Tetapi bakat Yunfan, orang tua berambut hitam itu berkata dengan enggan. Orang tua itu berkata, bakatnya bagus, tetapi dibandingkan dengan masa depan seluruh keluarga spiritual kita, dia lebih suka menyerahkan satu daripada mengambil risiko. Mulai hari ini, dia akan mengusir Yunfan dari keluarga spiritual. Lelaki tua berambut hitam itu mendesah panjang, mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Ia berkata dengan suara keras, bingung. Lelaki tua berambut hitam itu sudah masuk, tetapi lelaki tua berambut putih itu menunjukkan senyum bangga. Jangan bersedih, kakek Yunling. Jika kau tidak tinggal di sini, kau bisa tinggal bersamanya. Lagi pula, aku tidak berniat untuk tinggal di klan roh sepanjang waktu. Jika mereka tidak menerimaku, aku tidak akan tinggal. Di sebuah ruangan, Yunfan terkekeh dan menuangkan secangkir teh untuk lelaki tua berambut hitam itu. Lelaki tua berambut hitam itu berkata, bajingan di Yunsan itu takut kau akan merampas cahaya cucunya, jadi dia ingin kau pergi. Itu sangat egois. Yunfan berkata sambil tersenyum, kakek Yunling, kau dapat yakin bahwa aku akan memukul wajah mereka di masa depan dan membuat mereka menyesalinya. Petik 2. Anak muda, kamu harus berjuang untuk keberanian, atau aku tidak akan bisa menelan napasku. Yunling menatap Yunfan dengan serius. Yunfan menepuk dadanya dan berkata, kamu dapat yakin bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan kakek Yunling kehilangan muka. Setelah Yunfan datang ke sini, dia menemukan bahwa aura di sini sangat kaya, jadi dia masuk ke suku Juling. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa semua orang di sini tahu keahliannya. Dia tahu bahwa dia telah menemukan orang yang mirip. Namun, untuk suku Juling, Yunfan tidak memiliki banyak perasaan. Kecuali Yunling, orang lain menolaknya dan tidak menganggapnya sebagai anggota klan. Yunfan tidak peduli. Dia tidak memiliki rasa memiliki. Sekarang suku Juling ingin mengusirnya, tetapi beberapa dari mereka tidak dapat menyerahkan Yunling. Dunia Taiyin, di luar keluarga 4 dewa dan binatang buas. Nenek, 4 keluarga binatang dewa macam apa yang termasuk dalam 10 keluarga iblis teratas di zaman kuno? Kupikir mereka benar-benar binatang dewa, yang membuatku tidak melakukan apa-apa. Harimau terbang berdiri di gunung tidak jauh dari 4 keluarga binatang dewa, mengumpat. Ketika dia masuk, dia mendengar bahwa ada keluarga binatang dewa. Dia datang untuk melihat apakah dia bisa menemukan orang-orangnya sendiri. Begitu dia datang ke sini, dia menemukan bahwa keluarga binatang dewa adalah King Long, Baihu, Zukue dan Xuanwu. Ini membuat harimau Feitian sangat marah tiba-tiba, hampir bergegas masuk dan memarahimu karena binatang macam apa kamu ini. Aku adalah binatang dewa. Setelah harimau Feitian mengumpat dan mengumpat, dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, di mana orang-orang pamanku? Harimau Feitian sempat kehilangan arah, ia mencari alasan untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan bangga, aku adalah binatang dewa sejati. Jika ada banyak binatang dewa macam apa yang disebut? Binatang dewa sejati pasti tidak ada di dunia manusia. Aku ingin pergi ke negeri dongeng dan dunia dewa untuk mengenali leluhur kita. Setelah berpikir demikian, harimau Feitian merasa jauh lebih nyaman. Ye Chen dan Men Tian mengikuti peta dan pergi ke sasis Jiwei Baihu. Setelah terbang selama sehari, mereka telah memasuki wilayah Jiwei Baihu. Itu memang rubah. Saat aku datang ke sini, aku bisa mencium bau rubah Sao. Men Tian berkata dengan jijik. Ye Chen juga mencium bau. Seluruh area dipenuhi dengan bau yang sangat istimewa. Tempat dengan bau seperti itu adalah wilayah bangsa Jiwei Baihu. Orang luar tidak diperbolehkan mendekatinya. Kali ini kita benar-benar akan membuat rubah kembali. Ye Chen bercanda. Men Tian Dao, sekarang klan iblis adalah King yang putih, 9 ekor. Aku tidak tahu ada berapa banyak 9 ekor di klan rubah putih 9 ekor. Setelah mendaki beberapa gunung, Ye Chen dan Men Tian dapat melihat banyak istana kuno di gunung yang tinggi. Bentuk istana-istana ini adalah kepala rubah dan penuh pesona. Siapa yang menyusup ke wilayah klan rubah putih Jiwei?
Jejak Ye Chen dan Mentian ditemukan. Dalam sekejap, beberapa wanita cantik muncul, mengelilingi Ye Chen dan Mentian. Ye Chen menatap wanita-wanita ini, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa terpesona. Ini bukan hanya temperamen unik dari wanita rubah putih 9 ekor, tetapi juga pengembangan semacam sihir pesona, sehingga pria dapat terpesona. Ye Chen dan Mentian bukanlah orang biasa. Secara alami, mereka tidak akan terpesona oleh wanita yang mempesona seperti itu, atau bahkan melirik mereka. Aku bilang bagaimana rasanya, ada begitu banyak rubah genit di sekitar. Mentian mencibir. Para wanita itu mengerutkan kening, dan salah satu dari mereka berkata dengan dingin, kalian berdua benar-benar berani membuat masalah di suku rubah putih berekor 9 kami, dan kalian akan mati. Setelah itu, para wanita itu membunuh mereka dan menggunakan Mei Su di awal, tetapi pesona semacam ini tidak berpengaruh pada Ye Chen dan Mentian. Mentian mengayunkan tongkat batu dan tidak merasa kasihan dengan masa lalu. Kekuatan teror menyapu, dan kedua wanita itu terhempas dan terbunuh. Ye Chen mengayunkan telapak tangannya dan mengipasi dengan mudah. Dua wanita itu dikipasi. Sepertinya rubah putih berekor 9 dan suku barbar kami selalu tidak menyerbu sungai. Apakah kalian ingin menimbulkan masalah? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, dan seorang pemuda tampan datang. Pemuda itu saling memandang dengan ekspresi ragu dan saling mengerutkan kening. Qingyang putih, Ye Chen dan Mentian berbicara hampir bersamaan. Pemuda tampan itu tertegun sejenak, seolah terkejut bagaimana Ye Chen dan Mentian tahu namanya. Baik Qingyang, aku tidak menyangka kau akan datang ke sini. Mentian membawa tongkat batu di bahunya dan berkata dengan dingin. Pemuda Junyi mengerutkan kening dan berkata, apakah kita pernah bertemu? Ye Chen dan Mentian tercengang mendengar kalimat ini. Ye Chen bertanya, apakah kamu bukan Bai Qingyang? Aku Bai Qingyang. Jadi, kamu tidak mengenal kami? Ye Chen bertanya lagi. Bai Qingyang menatap Ye Chen dan Mentian dengan saksama, dan berkata dengan dingin, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Mengapa kamu datang ke suku rubah putih berekor 9 milikku? Ye Chen dan Mentian saling memandang, dan mereka semua bingung. Jika Bai Qingyang dari dunia iblis, tidak perlu berbohong. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia? Itu dia. Aku akan memberi tahu kamu jika aku mematahkan ekor Bai Qingyang. Jika ekor orang ini tidak putus, itu bukan Bai Qingyang yang kita kenal. Ye Chen menatap Bai Qingyang dan berkata,